selalu, sayap-Mu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari, Shalom untuk kita semua. Renungan kita didasarkan pada surat Amsal, kitab Amsal 17 ayat 20. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sebelum kita renungkan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena kami mendapat kesempatan untuk mendasari kehidupan kami dengan firman Tuhan. Kami akan merenungkannya agar firman Tuhan menjadi pelita bagi langkah kehidupan kami, terang bagi jalan kami ke depan. Tolonglah kami ya Roh Kudus, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amsal 17 ayat 20 tadi, sekali lagi saya baca. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ada om-om yang sudah usia lanjut, kira-kira usianya sudah 70 tahun. Dia pergi ke bank, lalu di bank tersebut dia bertemu dengan teller sambil bercerita sana-sini. Teller itu tiba-tiba bertanya, "Om, seusia Om kok kelihatannya masih ceria, bahkan nampak seperti usianya masih 50-an. Apa sih Om jamunya? Apa sih Om obatnya? Apa sih Om resepnya?" Om itu kemudian berkata, "Aku memang sudah lansia, usiaku sudah 70 tahun. Tetapi puji syukur kepada Tuhan kalau wajahku, sikap hidupku, semangat hidupku seperti masih usia 50 tahun saja." Berarti aku kelihatan lebih muda, bukan? Nah, ada jamunya untuk mendapatkan semangat dan gairah hidup seperti masih usia muda, tidak loyo seperti usia 70 tahun pada umumnya. Pertama, firman Tuhan. Itu jamu yang pertama, yaitu hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau hati kita gembira, hati kita senang, hati kita penuh dengan sukacita dari Tuhan, maka bukan hanya segala penyakit bisa disembuhkan, tetapi juga kita menjadi kelihatan badannya fit dan gembira ria. Kelihatan lebih muda, bukan?
Itu yang pertama. Tetapi ada juga jamu yang kedua. Jamu obat yang kedua adalah jaga mulut. Itu juga penting. Dan dalam hal jaga mulut, jamu yang kedua ini, kita perlu memperhatikan apa-apa yang masuk melalui mulut atau makanan. Tetapi juga apa-apa yang keluar dari mulut, yaitu perkataan. Jamu yang kedua ini juga penting. Apa saja yang masuk di dalam perut melalui mulut kita itu perlu dijaga, tidak boleh sembarangan makan. Kiranya ibu, bapak, dan saudara-saudara sudah tahu bahwa kita tidak boleh rakus, makan secukupnya. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa makan itu jangan sampai kenyang. 70% kenyang, berhenti. Kalau lapar, minum air. Kalau lapar lagi, minum air. Yang kedua, jamu tadi mengatakan apa yang keluar dari mulut kita. Kata-kata kita, perkataan-perkataan kita, sikap hidup kita. Jangan sampai membuat orang lain tersakiti, nyinggung perasaannya, membuat orang lain tersinggung, tersindir. Sebaliknya, tentu perkataan-perkataan yang menggembirakan, yang menyukakan orang lain, yang membangun, kritik yang menasihati, yang membimbing, membangun karakter dan sikap hidup orang lain. Nah, ibu, bapak, dan saudara-saudari, khususnya ibu bapak yang sudah lansia, mari kita renungkan supaya hidup kita kelihatan ceria, supaya hidup kita kelihatan segar. Pertama-tama jamunya, obatnya adalah hati yang sukacita, hati yang gembira. Nah, selain itu jamu yang kedua adalah jaga mulut, baik kata-kata maupun apa yang kita makan. Nah, demikian ibu bapak dan saudara-saudara, Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita sehingga kita bisa selalu menunjukkan sikap yang positif. Kita boleh selalu menolong orang lain. Kita boleh selalu membangun, mendorong yang positif untuk kebaikan orang lain. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita lanjutkan dengan menaikkan doa. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur karena firman Tuhan menolong kami untuk hidup kelihatan awet muda, wajah yang berseri-seri dan ceria, badan yang fit. Dan firman Tuhan dengan tandas mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami senantiasa boleh bersukacita di dalam puasa,
kemurahan, dan rahmat Tuhan. Tuhan, kami teringat juga akan saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit. Secara fisik mereka lemah, mungkin sedang berbaring di rumah sakit atau di tempat tidur mereka di rumah. Tolong Tuhan, jamah dan terutama berilah hati yang penuh dengan harapan, hati yang dipenuhi oleh kegembiraan walaupun sedang sakit. Pasti Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan. Kami juga doakan orang-orang yang sedang bergumul dalam tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan mereka tiap-tiap hari. Mungkin dalam rumah tangga, mungkin dalam pendidikan, mungkin dalam berbagai usaha, di toko, di warung, di pasar, di kantor. Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Sehingga usaha-usaha dan pekerjaan-pekerjaan kami boleh kami lakukan dengan. Kami juga mendoakan situasi kondisi di negara kami, NKRI. Berilah kedamaian, keamanan, walaupun setelah pemilihan umum, presiden, wakil presiden, dan para legislatif telah selesai. Tetapi juga masih akan ada pilkada serentak di bulan Oktober mendatang. Tuhan tolonglah. Sehingga negara kami dalam proses berdemokrasi ini tetap terjaga dengan baik, aman, tentram, adil, dan makmur. Tapi teringat akan saudara-saudara kami di Timur Tengah, jalur Gaza, konflik Ukraina dengan Rusia, dan terakhir ini Israel dan Iran. Tuhan, kami prihatin akan situasi konflik perang ini, banyak korban jiwa. Oleh karena itu Tuhan tolonglah. Kiranya Engkau campur tangan dan segera mendatangkan kedamaian. Terima kasih Tuhan. Doa-doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya.